Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan materi praktikumnya. Kali ini kita akan mencoba praktikum modul 8, yaitu mengenai Advanced Join, Trigger, dan View atau DML. Untuk yang trigger nanti akan dibahas di bab terpisah ya. Seperti yang sudah disampaikan di modul ke-7 mengenai join ya. Jadi sebenarnya join itu ada beberapa jenis ya. Ada right join, left join, self ini kurang F, self join. Ya, jadi ada beberapa, ada left, right, self gitu ya. Selain yang kemarin yang modul ke-7 itu yang dipraktekkan adalah inner join atau join biasa gitu ya. Kemudian kita masuk ke sekarang ke outer join. Jadi yang inner join itu yang join yang modul ke-7 kemarin, yaitu kita mengerjakan join. Nah, silakan dilihat lagi video di modul 7 itu bagaimana kita melakukan join antara satu tabel dengan tabel yang lain untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan relasi tabelnya ya. Sekarang kita masuk ke outer join. Jadi outer join ini memang berbeda dengan inner join. Untuk outer join yang ditampilkan adalah data-data dari semua tabel yang terlibat, baik yang hanya memiliki kondisi kesamaan data berdasarkan relasinya, seperti yang inner join kemarin, kesamaan data foreign key dengan primary key tabel yang diacu, maupun data yang tidak memiliki kesamaan data berdasarkan relasinya dari salah satu tabel. Nah, ini yang membedakan dengan inner join, yaitu data yang tidak memiliki kesamaan data berdasarkan relasinya dari salah satu tabel itu juga ditampilkan di outer join ya. Gunanya apa? Gunanya dalam kasus-kasus tertentu, dalam beberapa permasalahan tertentu, hal tersebut dibutuhkan. Jadi dibutuhkan untuk mengetahui bahwa ada beberapa data dari tabel itu yang tidak punya relasi ya. Tidak punya relasi, tidak punya kesamaan. Meskipun sebenarnya sudah tercantum relasinya antara, misalnya antara tabel A dan tabel B, itu ada relasinya, tapi ternyata ada salah satu field di situ, ada salah satu data di tabel A yang tidak memiliki relasi di tabel B-nya. Jadi artinya di tabel B tidak memuat informasi data yang A tersebut. Nanti kita lihat contohnya supaya lebih jelasnya ya. Ada dua jenis outer join itu, yaitu left outer join atau biasa disebut left join, right outer join biasa disebut right join ini ya. Kita mulai dari left join sendiri. Left join itu adalah, jadi anggap aja nanti ada dua tabel, tabel pertama dan tabel kedua. Nanti left itu yang kiri berarti ya. Nanti right itu yang tabel yang kedua, kanan itu. Acuannya begitu aja. Pada left join, output hasil yang ditampilkan adalah data-data dari semua tabel yang terlibat, baik yang hanya memiliki kondisi kesamaan data berdasarkan relasinya, seperti tadi ya, kesamaan data foreign key dengan primary key tabel yang diacu, maupun data-data yang tidak memiliki kesamaan data berdasarkan relasinya dari tabel sebelah kiri. Tadi tabel pertama biasanya. Dari klausa left join. Kalau join itu nanti antar satu tabel dengan tabel berikutnya gitu ya. Nanti kalau ada join lagi berarti tabel yang kedua itu join dengan tabel yang ketiga. Berarti nanti kita cara memandangnya lain lagi gitu ya. Tabel kedua nanti dari tabel pertama, berarti tabel ketiga jadi tabel kedua gitu ya. Cara memandangnya begitu ya. Jadi ada satu tabel, ada beberapa tabel nanti juga. Ini bentuk umumnya, kita seperti biasa menampilkan apa yang diinginkan, select tentu saja dengan aliasnya ya, titik itu ya. Nama tabelnya atau aliasnya juga boleh, atau terkadang ada beberapa mahasiswa yang bingung dengan menggunakan alias, dia langsung menggunakan nama tabelnya, itu tidak mengapa ya. Kalau itu memang menjadikan mahasiswa tersebut lebih paham daripada menggunakan nama alias. Kemudian nama kolom yang ingin ditampilkan, nama tabel lagi ke nama kolom kedua, dan seterusnya ini ya. From tabel 1, left join, ada tulisannya left. Kalau yang modul ke-7 itu hanya join. Untuk modul ke-8 ini left join, outer join ini. Tabel kedua, on-nya masih sama, mana yang disamakan ya. Tabel 1 nama primary key-nya sama dengan tabel 2 nama foreign key-nya yang mengacu pada tabel 1. Kalau ada kondisi where kondisinya. Contoh, di sini ada select customer name dari tabel A atau alias A, yang di sini alias A-nya itu
yaitu dialiaskan untuk tabel customers. Ya, A ini dialiaskan dulu ke tabel customers. Kemudian juga menampilkan order date yang diambilkan dari tabel B. Tabel B itu alias dari order ini ya. Ya, boleh kalian juga menuliskan di sini customers pakai S ya, titik cust name, koma orders titik order date juga boleh ya. Silakan mana cara yang kalian anggap lebih Anda pahami ya. Alias ini hanya untuk menyederhanakan nama tabel yang panjang gitu ya. Kalau nama alias ini semakin membingungkan Anda ya silakan pakai nama tabel biasa aja ya. Karena ada beberapa tipe mahasiswa yang seperti itu. From-nya customer left join order ya dengan nama aliasnya masing-masing. On-nya yaitu customer ID karena memang kalau dilihat di dalam gambar relasi tabel yang sudah Anda pernah lihat di database order entry itu adalah ada relasi antara customer dengan orders itu ya. Customer dengan order. Itu gambarnya ada. Kemudian relasinya itu customer ID. Customer ID yang ada di tabel customer sama dengan customer ID yang ada di tabel orders. Nah, seperti ini biasa, seperti kemarin ya. Cuma kalau ini ada tambahannya left ini ya, bukan hanya join. Kalau join kemarin itu langsung dia menampilkan yang ada di tabel customer dan ada tabel orders ya. Jadi yang mulai kesamaan ditampilkan. Tapi yang ada ya, yang ada. Tapi kalau ini beda, left join ini dia nanti akan menampilkan seperti ini. Ya, tampilannya customer name, order date. Kalau yang di order join semuanya komplit seperti ini. Yang di yang join kemarin ya, semuanya komplit di modul 7. Tapi ini di modul 8 ini mengenai outer join, terutama left join, nanti hanya prioritas ditampilkan yang di left, tabel left ya. Ditampilkan semua. Kemudian untuk yang kanan, tabel yang kedua, yang itu tabel order ini, itu dia hanya ditampilkan yang punya relasi. Ya, ternyata mouse host ini, customer name itu tidak pernah order. Dia jarang order. Dia tidak pernah ada. Kalau ada, pasti ada catatannya order date-nya. Ya. Tapi tidak pernah order, namanya mouse host, ini customer name-nya namanya unik ya. Kemudian was calls ini juga tidak pernah order. Beda dengan Yosemite dan food ini ya. Dia pernah order sehingga ditampilkan order date-nya. Kalau tidak pernah order sehingga tidak punya relasi di tabel orders, keterangannya nol seperti ini ya. Ya, itulah fungsinya kenapa harus ada left join, right join yang semuanya order join itu ya. Kenapa tidak cukup hanya join saja yang kemarin saya butuhkan hanya ini aja, Pak? Yang komplit aja, yang ini aja, yang informasi lain tidak dibutuhkan. Jangan salah, sebenarnya informasi yang lain ini juga dibutuhkan. Dengan seperti ini, kita akan mengetahui bahwa ada customer name terdaftar di tabel customers, tapi ternyata tidak pernah melakukan order pembelian. Ya, sehingga ada apa dengan dua customer ini? Ya, biasanya kalau sudah sampai ke tingkat level customer relationship management, itu akan dianalisa atau dicari tahu ya. Penyebabnya kenapa customer ini tidak pernah melakukan order atau dia akhirnya pindah ke order yang lain atau bagaimana. Ya, semoga bisa menjelaskan left join. Sekarang right join nanti kita silakan dibedakan. Kalau left join tadi ini fokus pada label yang sebelah kiri. Nanti right join kebalikannya ya, tabel sebelah kanan. Jadi right join ini hasil yang ditampilkan adalah data-data dari semua tabel yang terlibat, baik yang hanya memiliki kondisi kesamaan berdasarkan relasinya, kesamaan data foreign key dengan primary key tabel yang diacu, maupun data-data yang tidak memiliki kesamaan seperti ini tadi ya. Berdasarkan relasinya dari tabel sebelah kanan. Dari klausa right join. Nah, ini mestinya akan beda kasusnya dengan yang pertama. Kalau yang pertama antara tabel customers dengan tabel order. Sekarang kita lihat untuk yang kedua, right join. Ini untuk bentuknya seperti ini, tidak menjadi masalah ya. Ya, standar sama aja. Right join seperti tadi, hanya mengganti right-nya aja. Nah, cuma di sini dia nanti akan berbeda
ketika sama dengan perintah yang pertama tadi, custom name dengan ini, cuma ini diganti right seperti ini. Kita lihat apa yang terjadi. Ini ya. Kita lihat ternyata ada order yang tidak punya customer ya, tidak punya customer name ya. Jadi ini jadi suatu masalah juga ya. Ini order fiktif atau order apa ini ya. Jadi di sini ada order date, cuma dia tidak ketahuan siapa yang melakukan order. Ya, ini malah aneh lagi kan. Ya, ini penting, makanya seperti ini hal-hal seperti ini juga penting dilakukan. Tidak hanya sekedar mencari yang kesamaan saja seperti ini. Oh, ada customer name, order date-nya tanggal sekian. Oh, ada order date-nya sekian yang melakukan ini ya. Tapi ini juga perlu diselidiki, perlu dicari tahu. Ada tanggal order date tapi tidak punya customer name. Ya, ini sangat aneh sekali. Ya. Karena memang ini hanya database contoh, ya mestinya ini untuk keperluan supaya kalian lebih memahami fungsi dari rect join ini ya, seperti ini. Jadi fokusnya pada tabel sebelah kanan, karena rect sebelah kanan semua, yang sini tidak diajukan, artinya ketika tidak ada relasinya keterangannya nol. Beda dengan left join tadi ya. Semoga bisa menjelaskan antara left dan right join. Untuk yang ketiga ini adalah self join, join dengan dirinya sendiri dengan kata-kata self ini ya, atau join dengan tabel yang sama. Ini contoh yang inner join dulu. Nah, kita lihat yang inner join antara vendors dengan maaf, ini self join tapi memang menggunakan scriptnya inner join, akan tetapi coba Anda perhatikan tabelnya sama-sama vendors, beda aliasnya ya. Nah, vendors yang pertama, tabel vendors yang pertama diberi nama alias A, vendors yang kedua tabel B. Tabelnya sama tapi ini vendors semua ini ya. Untuk yang pertama vendor name diambil, yang kedua vendor state, kemudian negaranya ada keterangan untuk nanti muncul kata-kata negaranya country ini B. Kita lihat ini adalah dia join dengan dirinya sendiri. Jadi tampilkan semua data ini baik dari A maupun B sesuai dengan aliasnya ini dari tabel vendor yang dijoinkan ke vendor itu sendiri, dan kalau memang ada vendor ID sama dengan vendor ID itu sendiri ya. Hasilnya seperti ini ya. Ya, ini contoh ya. Meskipun sebenarnya nama-nama vendor ini bisa langsung diketahui tanpa harus melakukan join ya. Tapi ini dengan cara join supaya mencari tahu negara dan state-nya ini ya. Nah, kalau dengan cara biasa select vendor name, vendor state, vendor country gitu ya. From vendors gitu cukup ya. Kemudian ini trigger. Tadi sudah saya sampaikan untuk dibahas di bab lain. Trigger ini nanti sebenarnya pasangannya dengan store prosedur dan function ya ini ya. Trigger ini. Tapi di sini kok masuknya ke sini ya. Nanti saya buat yang lain, dilewati dulu. View ini adalah objek database. Dia merepresentasikan subhimpunan dari data yang berasal dari satu atau lebih tabel. Ya, kita coba ke praktikum sekarang. Penjelasannya tadi sudah cukup. Ya, ini. Ya, untuk yang pertama left join. Jadi left join itu saya coba sebelumnya aktifkan database-nya, use order entry. Ada nggak ini? Atau saya supaya nggak salah, show
database order entry biasa ini ya, digabung berarti. Jadi use order entry. Sudah aktif, kemudian left join-nya select order date. Ambilkan customer name dari tabel A alias dari tabel customers nanti, kemudian tabel order date dari tabel B yang merupakan alias dari tabel order. From, nah ini A, B-nya ditentukan dari sini. Customers aliasnya A, kemudian left join orders aliasnya B. On A titik relasinya kan ini ya, customer ID ya relasinya. Jadi sama dengan B titik customer ID. Cast name mestinya ini customernya tidak ada ini biasanya. So tabel jangan tidak ada ini. Oh ya, customers ada. Cuma customer itu oh ini cast nama membuatnya ini ya. Nanti menyesuaikan saja dengan database yang ada ya. Saya coba pakai database yang lain. Ya, misalnya supaya sama order entry 2021 ya. Nah, ini sama. Oke, sekarang saya ulang lagi. Jadi tadi database order entry tadi cast-nya cast nama, ini cast name harusnya. Iya, seperti ini ya. Agak berbeda dengan yang di modul memang karena ini sudah mengalami perkembangan. Ada satu yang tidak pernah melakukan order. Ternyata namanya most wanted. Memang benar ini lagi dicari ini ya, most wanted. Siapa dia? Ya, kok tidak pernah melakukan order di sini ya? Jangan-jangan customer bayangan siluman gitu ya. Seperti ini ya. Sekarang kita ganti untuk yang left join ya. Saya tinggal copy paste saja. Nah, tapi kalau Anda berniat ngetik lagi juga boleh. Saya ganti headingnya left join sama like GHT. Saya jalankan. Nah, ini sudah benar database-nya ya. Beda dengan di modul ya. Yang di modul itu hanya untuk pemberitahuan bahwa sebenarnya dengan like join itu kita bisa melihat ada pemesanan tapi tidak ada customernya. Tapi sangat aneh sekali itu memang ya. Tidak bisa ya. Jadi tidak akan bisa ya. Ada kesalahan dalam pengisian itu pastinya. Kalau di sini ini aman ya. Kebetulan semua pemesanan ada semua customernya ya. Ada seperti ini semua. Beda dengan yang di modul ya. Harap dibedakan, di modul hanya contoh. Contoh pada saat database-nya mungkin belum lengkap gitu ya. Atau ada kesalahan. Yang self join sekarang ini select-nya sama. Sorry. Ini untuk variasi aja ya, negaranya, maaf. Nah ya, negaranya. Nanti ini B
from vendors A, inner join pakainya. Tidak ada kata-kata self join tapi inner join. Kemudian vendors alias B on sama ya, A titik vendor relasinya buat sama endpoint sama dengan B titik vendor ID. Ya, ini muncul di sini. Ada fungsinya self join itu untuk mengetahui bahwa ada vendor state yang null di situ ya. Coba kita bandingkan dengan kalau kita langsung saja seperti ini ya, tanpa self join. Ini berarti nggak usah pakai ini, saya anggap sama semua. Ini juga iya. Ini berarti hanya gini. Nah, sama saja hasilnya ya, tidak ada bedanya. Jadi ini hanya contohnya, ya mungkin kurang tepat contohnya ini. Sama di situ ada jetset sama add or yang tidak punya vendor state. Selebihnya sama. Saya ulang lagi yang ini. Ya sama ya. Ya sama. Oke, mungkin hanya sampai di sini. Untuk yang view dulu kita lihat dulu. Yang view itu dia membuat view, dia jadi membuat tampilan tabel virtualnya, bisa dibilang begitu ya. Tapi dia ngambil dari beberapa tabel ya. Tapi kalau di sini contohnya lihat di modul itu dari satu tabel ya. Harusnya bisa membuat tabel dari beberapa tabel gitu. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.